Ya, seperti menggali terowongan terus ya, digali semakin dalam, semakin hitam, semakin gelap. Itulah selingkuh ya. Jadi semakin terus ke dalam kita nggak terasa, asik memang, bahwa itu sebenarnya hubungan ilegal. Nah, hubungan tidak sah, hubungan melanggar, konstitusi, me melanggar undang-undang gitu, melanggar undang-undang keluarga. Tahu-tahu, sana bengep, nggak bisa jalan keluar, nggak ada jalan keluar, ambrek gitu kan. Nah, keluarga kita runtuh karena selingkuh. Begitu ya, jangan sampai kita dekat-dekat selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kalian tidak bete ya siang ini, hari ini, kalian tetap ceria. Umpama kalian sekarang menghadapi sesuatu masalah gitu, yakin ya, yakini dalam diri Anda bahwa siang itu pasti ada malam. Ada sakit, ada sembuh, ada susah, ada bahagia, itu selalu gandengan gitu. Maka kalau sekarang Anda sedang sedih gitu, ayo segera rubah menjadi ceria. Nah, ngomong-ngomong tentang hubungan, kalau sudah terjadi, hubungan, ikatan suami istri, nah biasanya di situ akan dituntut sebuah komitmen. Komitmen untuk bisa bekerja sama selama-lamanya ya, untuk saling menjaga, untuk saling bisa mengasihi, untuk saling bisa saling melengkapi. Saling bisa membantu dan bisa berkorban satu sama lain. Ini adalah sebuah komitmen indah, sebuah, ikatan pernikahan ya. Namun di tengah jalan keluarga kita ini, keluarga-keluarga di Indonesia ini, banyak sekali hambatan-hambatan yang akhirnya menjadi sebuah, sandungan, sebuah rintangan di dalam keluarga, yaitu apa? Selingkuh. Selingkuh. Maka siang ini kita bahas sedikit tentang perselingkuhan. Memang ngomong soal selingkuh itu gimana ya, adem-adem panas gitu ya, adem-adem sejuk, dingin-dingin empuk gitu ya. Karena ibarat gitu, orang selingkuh itu biasanya tidak terasa terbawa ke lama-lama itu terbawa ke suatu, kondisi dan situasi yang sudah tahu-tahu jauh gitu ya. Jadi ibarat orang selingkuh itu seperti menggali terowongan, ini gunung gitu, digali terowongan itu semakin dalam, itu bukan semakin terang, semakin dalam semakin gelap. Terus digali sampai dalam, gelap gelap gelap, semakin gelap, dan akhirnya jugruk, grek, mati kita di dalam terowongan itu. Begitu juga selingkuh. Asik memang, wah padahal ini hubungan ilegal, ilegal, tetapi karena asik tadi, saling menyapa, dan kata kameramennya juga mengatakan, rumput tetangga lebih sejuk, lebih hijau, lebih indah ini kan. Maka ya itu tadi, selingkuh itu tidak terasa, biasanya diawali dengan apa ya, teman kerja, partner, atau apa yang sering curhat curhat, tentang pasangannya atau apa, dia nggak pernah perhatian, dia sangat pelit, dia apalah, ini temperamen. Nah, kebetulan yang menerima curhatan juga menerima, enak, mendengarkan, sejuk. Wah, ini lama-lama, ketergantungan. Setiap hari kalau nggak ketemu si dia untuk mengungkapkan sesuatu, kayak ada sesuatu yang kurang. Terus lama-lama
Akhirnya saling mengingatkan, "Udah sholat belum?" Umpama, atau waktunya apa, sudah diingatkan. Padahal, nah, itu jalan menuju terowongan yang gelap tadi. Tahu-tahu sudah terjadi ruwet, ke sana ruwet, ke sini ruwet. Nah, itulah akhirnya terjadi hubungan-hubungan yang kadang-kadang untuk diurai itu tidak mudah. Katakan, "Wah wis saiki cukup semene wae, kita bubaran." Oh nggak bisa, nah nggak bisa. Ada yang maksa, "Saya kalau seperti itu bunuh diri." Ya, ada yang maksa, wis macam-macam. Sehingga hubungan-hubungan itu menjadi sangat sulit diatasi. Nah, terjadilah konflik, terjadilah tragedi. Belum lagi diketahui oleh pasangan sahnya, wow akan jadi bom, gitu. Bom atom atau bom hidrogen meledak, dem, mana-mana, ya toh. Apalagi akhirnya sampai diketahui oleh tetangganya, oleh keluarga dekatnya, anak-anaknya tahu dan sebagainya, oh ya ikut ribut semuanya. Nah, jadi selingkuh itu asik, tetapi hati-hati. Kita tetap harus, hidup ini harus memakai jalur-jalur hati nurani, memakai jalur legal, memakai jalur hukum, memakai jalur etika. Jadi jangan sembarang karena kita itu sudah memiliki pilihan-pilihan. Ini akan bermasalah, kalau nekat kita tempuh, ya nanti tanggung sanksinya. Ini adalah jalur yang baik, tempuh, ya kita akan tinggal menikmati hasilnya. Jadi semua hidup kita itu adalah pilihan-pilihan. Mana yang kita pilih? Mari kita pilih yang positif, yang baik, gitu. Nah, seterusnya, sobat suka, sobat keluarga. Jadi di dalam keluarga ini pasti akan terjadi berbagai macam dinamika, ada gegeran, ada pertengkaran, ada gojekan, ada senyuman, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dalam bingkai-bingkai seperti itu ya masih wajar. Tetapi kalau sampai antem-anteman, sampai membahayakan dan lain sebagainya, inilah yang kita waspadai bersama. Baik, sobat keluarga, ini seperti biasanya, Abi ingin, apa namanya, membacakan karena ada titipan-titipan gitu. Orang yang pengen mendapatkan jodoh dan berharap nanti tidak selingkuh gitu, berharap nanti itu juga tidak, melanggar komitmen. Jadi yang dicari ini adalah, seorang bentar bentar. Oh ini, janda, umur 54, Katolik, PNS, belum pensiun ini, Gunung Kidul. Silakan, ini janda, umur 54, Katolik, PNS, tinggalnya di Gunung Kidul. Yang jelas mencari duda yang juga, Katolik, diusahakan, punya anak nggak apa-apa gitu, banyak nggak apa-apa, yang paling penting tetap bisa menerima anaknya, saling bisa menerima. Nah ini yang bagus, anak banyak nggak apa-apa, nggak ikut bikin malah membiayai, malah lebih bagus ya toh, ikut memberi nafkah, oh itu amal bagus ya toh. Nah ini janda 54, saya tulis ya, kodenya 0015, janda. Nah, yang jelas kalau PNS pasti nggak mengecewakan ya. Tapi Abi nggak tahu hatinya, galak, judes, atau gimana saya nggak tahu ini. Tapi mudah-mudahan tidak galak ya. Kemudian ada lagi ini, eh, yaitu, oh gadis, gadis 25 tahun, muslimah, S1. Pokoknya kalau yang masih 25 tahun, muslimah, S1 itu kalau sampai ada request di sini berarti belum pernah pacaran. Karyawati swasta, tinggalnya di Magelang, dan sederhana, keibuan, lembut.
lembut bagaikan sutra ya. Nah, silakan bagi laki-laki yang ini yang diharapkan adalah laki-laki jejaka mapan, usia maksimal 30 tahun ya. Syukur pegawai negeri sipil atau ABRI, TNI. Nah, ini bagi yang TNI silakan, nggak usah repot-repot. Cari di Sobat Keluarga, ini masih lebih